Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas di sisi matahari. Di suatu pagi cerah di Baghdad, Abu Nawas duduk di depan rumahnya dengan pikiran melayang-layang. Ia memandangi matahari yang bersinar hangat di langit. Dalam hati, ia berkata, matahari selalu hadir setiap hari, tapi kita tidak pernah benar-benar berbicara dengannya. Aku ingin tahu apakah matahari memiliki rahasia yang belum kita ketahui. Seorang tetangga lewat sambil membawa ayamnya yang berkokok keras. Tetangganya melihat Abu Nawas termenung dan bertanya, "Abu Nawas, mengapa kau terlihat seperti sedang memikirkan hal besar? Kau tidak biasanya setenang ini." Abu Nawas tersenyum tipis dan menjawab, "Aku sedang memikirkan cara untuk pergi ke sisi matahari. Aku ingin tahu apa yang matahari sembunyikan selama ini." Tetangganya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau pasti sedang berencana sesuatu yang gila lagi. Aku harap kau tidak mencoba memanjat langit hanya untuk berbicara dengan matahari." Abu Nawas hanya mengangkat alisnya dengan penuh misteri, membuat tetangganya semakin bingung. Perintah raja yang mustahil. Tidak lama setelah itu, seorang utusan istana datang dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Ia punya tugas yang sangat penting untukmu," kata utusan tersebut. Abu Nawas, dengan rasa penasaran, segera berangkat ke istana. Sesampainya di sana, raja menyambutnya dengan senyuman penuh arti. Di sekelilingnya, para menteri terlihat serius tetapi ada beberapa yang tampak tersenyum seperti sedang menunggu hiburan. "Abu Nawas, aku punya tantangan besar untukmu," kata raja. "Aku ingin kau pergi ke sisi matahari dan membawa sesuatu yang berasal dari sana untukku. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika kau gagal, aku akan memberimu hukuman." Para menteri tertawa kecil, mengira tugas ini benar-benar mustahil. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, kali ini Abu Nawas tidak akan lolos. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum percaya diri. "Baginda, matahari adalah sahabat hamba. Ia pasti akan membantu hamba. Berikan hamba waktu 1 hari, maka hamba akan kembali dengan hadiah dari matahari." Persiapan yang kreatif. Abu Nawas kembali ke rumah dan mulai memikirkan rencana cerdiknya. Ia mengambil cermin besar dari gudang, seember air, beberapa kain putih, dan tali panjang. Tetangganya mulai berkumpul untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Abu Nawas. "Abu Nawas, apa yang kau rencanakan kali ini? Kau tampaknya sedang bersiap-siap untuk sesuatu yang besar," tanya seorang tetangga. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Aku sedang mempersiapkan perjalanan ke sisi matahari. Cermin ini akan menjadi pintu masukku." Tetangganya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, cermin itu hanya memantulkan cahaya matahari. Bagaimana mungkin itu bisa membawamu ke sisi matahari?" Namun, Abu Nawas tidak peduli dengan keraguan mereka. Ia mengatur kain putih di halaman rumah dan mengarahkan cermin besar ke kain tersebut agar memantulkan sinar matahari. "Lihatlah, ini adalah pintu menuju matahari. Aku akan segera masuk," katanya sambil melangkah ke arah kain. Tetangganya semakin bingung, tetapi mereka tidak bisa berpaling dari aksi Abu Nawas yang penuh percaya diri. Berbicara dengan matahari. Abu Nawas berdiri di tengah pantulan sinar matahari dan mulai berbicara dengan suara lantang. "Wahai matahari, aku datang untuk menemui sahabat terbaikku. Aku ingin meminta hadiah darimu untuk Baginda Raja." Tetangganya, yang mulai terbiasa dengan kelakuan unik Abu Nawas, hanya menonton dengan penuh penasaran. Mereka bergumam, apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya? Abu Nawas mengambil ember yang telah diisi dengan air dan membiarkannya terkena pantulan cahaya matahari. "Lihatlah, matahari telah memberikan berkahnya ke dalam air ini. Ini adalah air dari sisi matahari, penuh dengan keajaiban," katanya. Tetangganya tertawa kecil, tetapi ada juga yang mulai percaya pada keajaiban air tersebut. "Abu Nawas, kau benar-benar tahu cara membuat sesuatu menjadi luar biasa," kata seorang tetangga. Aksi di istana. Abu Nawas membawa ember air dan kain putih ke istana. Ia memasuki ruangan tempat raja dan para menteri telah menunggu dengan rasa ingin tahu. "Baginda, hamba telah pergi ke sisi matahari dan membawa hadiah darinya untukmu," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kain putih yang basah dan ember air. Para menteri terkejut melihat kain yang memantulkan warna cerah akibat pantulan matahari. "Bagaimana kau bisa melakukannya, Abu Nawas?"
Apa benar ini berasal dari sisi matahari? Tanya raja. Abu Nawas menjawab dengan tenang, Baginda, matahari adalah sahabat terbaik hamba. Ia menyambut hamba dengan hangat dan memberikan hadiah ini sebagai tanda persahabatannya. Seorang menteri yang skeptis bertanya, Abu Nawas, jika kau benar-benar berbicara dengan matahari, apakah kau bertanya tentang rahasia cahayanya? Abu Nawas tersenyum dan berkata, oh, tentu saja. Tetapi matahari meminta hamba untuk menjaga rahasia itu agar tetap menjadi misteri. Gelak tawa di istana. Seluruh istana dipenuhi dengan gelak tawa. Raja sangat puas dengan aksi Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, kau memang jenius. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdikanmu. Sebagai hadiah, aku akan memberimu hadiah besar dan membebaskanmu dari tugas kerajaan selama sebulan. Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati yang lega dan senyum lebar. Ia tahu bahwa sekali lagi ia telah membuktikan bahwa kecerdikan dan kreativitas dapat mengatasi tantangan apapun. Pelajaran dari matahari. Cerita ini mengajarkan bahwa dengan kecerdikan dan keberanian, kita bisa menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, dengan akalnya yang luar biasa, berhasil memberikan pelajaran berharga sekaligus menghibur semua orang di Baghdad. Kisah kecerdikan dan kelucuan selanjutnya, Abu Nawas dan kompetisi memasak tanpa api. Pada suatu hari yang cerah, Raja merasa bosan dengan kegiatan istana yang monoton. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah tantangan yang unik untuk menghibur dirinya dan rakyatnya. Maka, ia memanggil semua penasihat dan pelayan istana untuk menyusun sebuah kompetisi. Rakyatku harus menunjukkan kreativitas mereka, kata Raja. Kita akan mengadakan kompetisi memasak, tetapi tanpa menggunakan api. Aku ingin melihat sejauh mana kepintaran mereka. Para penasihat saling pandang, bingung dengan ide Raja, tetapi tak ada yang berani membantah. Tak lama kemudian, pengumuman pun disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Semua orang tercengang mendengar syarat kompetisi yang tidak biasa itu. Memasak tanpa api? Bagaimana mungkin? Abu Nawas, seperti biasa, mendengar kabar ini dengan senyum penuh makna. Ini pasti akan menyenangkan, gumamnya sambil merencanakan sesuatu yang luar biasa. Hari kompetisi tiba, dan istana dipenuhi oleh peserta yang membawa berbagai bahan masakan serta alat masak. Semua tampak bingung dan gugup, kecuali Abu Nawas yang berjalan santai dengan panci besar di pundaknya. Beberapa peserta berbisik-bisik sambil menunjuk Abu Nawas. Itu Abu Nawas. Dia pasti punya akal aneh untuk kompetisi ini, kata seorang peserta. Peserta pertama mencoba menggunakan sinar matahari dengan bantuan kaca pembesar untuk memanaskan air. Namun, airnya hanya hangat dan tidak mendidih. Peserta kedua mencoba mencampur bahan-bahan mentah, berharap bisa menciptakan rasa yang enak, tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia dengan santai duduk di bawah pohon rindang di halaman istana. Ia meletakkan panci besar berisi air dan sayuran segar, tetapi tidak melakukan apapun. Ia hanya duduk santai, menikmati angin sepau-sepai. Para peserta lain memperhatikannya dengan bingung. Seorang peserta bernama Karim, seorang juru masak istana, mendekati Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau tidak mulai memasak? Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, oh, aku sedang memasak, Karim. Aku hanya mengikuti aturan kompetisi, memasak tanpa api. Karim bingung. Tapi, bagaimana mungkin? Airmu bahkan tidak mendidih. Aku tidak pernah diberitahu bahwa masakan harus matang, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Aku hanya perlu memasak, dan inilah masakan mentah spesialku. Semua orang tertawa mendengar jawaban Abu Nawas, tetapi mereka juga tak bisa menyangkal bahwa ia tidak melanggar aturan. Raja yang mengamati dari jauh akhirnya tertawa terbahak-bahak dan mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, kau selalu tahu bagaimana memanfaatkan situasi dengan kecerdasanmu. Namun, aku ingin melihat apakah kau bisa memberikan sesuatu yang benar-benar berbeda, kata Raja. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, Paduka Raja, beri saya waktu sebentar. Saya akan membuat hidangan yang benar-benar istimewa, tanpa menggunakan api. Raja setuju, dan Abu Nawas mulai bekerja. Ia mencampur berbagai rempah-rempah yang harum ke dalam air mentah di pancinya. Ia menambahkan irisan sayuran dan beberapa bahan lain yang ia bawa. Tak lama kemudian, aroma rempah-rempah menyebar ke seluruh halaman istana. Semua orang yang hadir menjadi penasaran. Silakan, Paduka Raja.
Ini adalah sup rempah mentah spesial yang saya buat tanpa api. Cicipilah, kata Abu Nawas sambil menyajikan semangkuk kuah kepada raja. Raja mencicipi sup itu dengan hati-hati. Ia terkejut dengan rasanya yang begitu segar dan menggugah selera meskipun bahan-bahannya tidak dimasak. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Tidak hanya cerdik, tetapi juga berbakat dalam menciptakan sesuatu yang istimewa dari bahan sederhana. Kau pantas menjadi pemenang. Semua orang bersorak untuk Abu Nawas, sementara raja menghadiahkannya kantong emas sebagai penghargaan. Seperti biasa, Abu Nawas menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri, dan rakyatnya terus kagum pada kecerdasannya yang luar biasa. Kisah kecerdikan dan kelucuan dari Abu Nawas selanjutnya es krim di gurun, ide Abu Nawas. Suatu hari yang terik di tengah gurun, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan sembari merenungi makna hidup. Gurun yang luas dan seolah tiada ujung itu menjadi tempat yang tepat baginya untuk berpikir, meskipun udara panas dan matahari menyengat. Dengan jubah longgarnya, ia berjalan dengan tenang, menikmati pemandangan pasir yang berkilau di bawah cahaya matahari. Tiba-tiba, Abu Nawas mendengar suara keluhan dari kejauhan. Ia mempercepat langkahnya dan menemukan sekelompok pedagang sedang beristirahat di bawah naungan pohon kurma kecil. Wajah mereka tampak lesu dan lelah, seolah-olah perjalanan melalui gurun ini telah menguras seluruh tenaga mereka. Sungguh panas yang tak tertahankan, seru salah seorang pedagang sambil menyeka keringatnya. Aku bahkan rela menukar semua barang daganganku untuk sesuatu yang bisa menyegarkan tubuh ini. Pedagang lainnya menimpali, andai saja ada minuman dingin atau bahkan es krim di tengah gurun seperti ini. Tapi itu mustahil. Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide, tersenyum lebar. Ia melangkah mendekati para pedagang dan berkata dengan penuh percaya diri, "Es krim di gurun? Tentu saja itu mungkin. Aku bisa membuatkan kalian es krim di sini." Para pedagang menatap Abu Nawas dengan ekspresi bingung dan tak percaya. "Abu Nawas, apa kau sedang bercanda? Tidak mungkin ada es krim di tempat yang panas seperti ini." Namun, Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mempercayai kecerdasan dan kreativitas. Jika kalian mengikuti arahanku, kita akan makan es krim dalam waktu singkat." Abu Nawas segera memulai rencananya. Ia meminta para pedagang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang mereka miliki, seperti susu, gula, garam, dan buah-buahan. Awalnya, para pedagang tampak skeptis, tetapi rasa ingin tahu mereka mengalahkan keraguan mereka. Mereka menyerahkan bahan-bahan itu kepada Abu Nawas, yang mulai mengatur proses pembuatannya. Abu Nawas memanfaatkan lubang kecil di tanah yang ditemukan di dekat lokasi mereka. Ia menggunakan kain besar yang dimiliki para pedagang untuk membuat semacam penangkap angin yang membantu menahan udara sejuk dari dalam tanah. Selain itu, ia mencampurkan garam ke dalam pasir di sekitar lubang untuk menciptakan efek pendinginan tambahan. Para pedagang mulai terkesima melihat cara kerja Abu Nawas. Mereka berkerumun di sekelilingnya, memerhatikan setiap langkah dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, mereka tetap bertanya-tanya apakah benar semua ini akan berhasil. "Sungguh, Abu Nawas," kata salah seorang pedagang. "Apa kau yakin es krim benar-benar bisa dibuat di gurun ini?" Abu Nawas terkekeh. "Sabar, sahabatku. Keajaiban tidak terjadi dalam sekejap. Sedikit lagi kalian akan melihat hasilnya." Setelah beberapa waktu, bahan-bahan yang dicampur oleh Abu Nawas mulai menunjukkan perubahan tekstur. Para pedagang terperangah saat melihatnya. Ketika Abu Nawas akhirnya mengeluarkan apa yang tampak seperti es krim dari wadahnya, mereka semua bersorak kegirangan. "Lihatlah," seru Abu Nawas. "Es krim di gurun. Silakan cicipi dan rasakan keajaibannya." Para pedagang berebut untuk mencicipi es krim itu, dan wajah mereka langsung berubah menjadi penuh kegembiraan. "Ini luar biasa," kata salah seorang pedagang. "Rasanya manis, segar, dan benar-benar menyegarkan. Bagaimana kau bisa melakukan ini?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Segala sesuatu mungkin dilakukan jika kita menggunakan akal dan kreativitas. Bahkan di tempat seperti gurun ini, kita bisa menciptakan kebahagiaan." Para pedagang sangat kagum dengan kemampuan Abu Nawas. Sebagai tanda terima kasih, mereka memberikan sebagian hasil dagangan mereka kepadanya, termasuk kain-kain sutra yang berharga dan rempah-rempah langka. Namun, lebih dari itu, mereka pulang dengan cerita menakjubkan tentang pengalaman makan es krim di tengah gurun. Namun, kisah ini tidak berhenti di sini. Beberapa minggu kemudian,
Kabar tentang keajaiban Abu Nawas mencapai telinga Sultan. Sultan, yang dikenal sebagai penggemar hal-hal unik, langsung memanggil Abu Nawas ke istananya. "Abu Nawas," kata sang Sultan, "aku mendengar bahwa kau bisa membuat es krim di gurun. Tunjukkan kehebatanmu di sini, di istanaku. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah emas yang melimpah." Abu Nawas menyambut tantangan itu dengan senyuman. "Yang mulia, aku akan melakukannya. Tetapi, aku tidak meminta hadiah emas. Sebagai gantinya, aku hanya memohon izin untuk menggunakan dapur istana." Sultan mengangguk, dan Abu Nawas segera memulai prosesnya. Dengan bantuan para koki istana, ia mengumpulkan bahan-bahan dan memanfaatkan teknik yang sama seperti yang ia gunakan di gurun. Ketika es krim itu akhirnya selesai, Sultan mencicipinya dan langsung terpukau. "Sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau benar-benar seorang jenius. Mulai sekarang, kau akan menjadi penasihat kreatifku," kata Sultan dengan penuh kekaguman. Dan begitulah, kisah es krim di gurun, ide Abu Nawas menjadi legenda yang terus dikenang. Kejeniusan Abu Nawas mengajarkan bahwa kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal baru bisa mengubah keadaan yang sulit menjadi peluang yang menyenangkan. Abu Nawas dan tugas yang mustahil, yaitu menangkap angin dan membawanya pada raja. Pada pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di dekat rumahnya. Ia sibuk memainkan seruling bambu, menikmati suara merdu yang bergema di sekeliling desa. Tiba-tiba, seorang utusan kerajaan berlari tergopoh-gopoh ke arahnya. "Abu Nawas," seru utusan itu, "Baginda membutuhkanmu segera di istana. Ada urusan yang sangat penting." Utusan itu hanya menggelengkan kepala, lalu mengantar Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, raja terlihat duduk di singgasananya dengan wajah penuh teka-teki. "Abu Nawas," ujar raja, "kau tahu mengapa aku memanggilmu?" Abu Nawas tersenyum sopan. "Sejujurnya, Baginda, aku tidak tahu, tapi aku yakin kau akan memberitahuku." Raja tertawa kecil. "Kau benar, aku punya tugas untukmu, Abu Nawas. Tugas ini sangat sulit, bahkan mungkin mustahil. Namun aku tahu, hanya kau yang bisa melakukannya." Mendengar ini, para menteri dan penasihat di sekitar raja mulai berbisik-bisik. Mereka tahu raja sering memberikan tantangan yang aneh kepada Abu Nawas. "Aku ingin kau menangkap angin dan membawanya padaku," lanjut raja dengan nada serius. Ruangan hening sesaat. Para menteri menatap Abu Nawas, menunggu reaksinya. Tapi, seperti biasa, Abu Nawas tetap tenang. Ia menundukkan kepala dan berkata, "Baginda, ini memang tugas yang luar biasa, tapi aku membutuhkan beberapa hal untuk menyelesaikannya." Raja mengangguk, penasaran. "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" "Saya butuh sebuah botol kaca besar, penutup yang rapat, dan waktu 2 hari," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja setuju, dan semua yang diminta segera disiapkan. 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa botol kaca yang tampaknya kosong. Ia menyerahkannya kepada raja. Raja membuka botol itu dengan hati-hati. Tentu saja, tidak ada yang terlihat, tetapi hembusan kecil dari botol membuat raja tersenyum. "Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas," raja tertawa terbahak-bahak, sementara para menteri menggelengkan kepala tak percaya. Namun, raja belum selesai. "Karena kau berhasil, aku punya tugas baru untukmu. Kali ini, aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit." Abu Nawas, tanpa kehilangan senyumnya, meminta izin untuk meluangkan waktu semalam penuh. Keesokan harinya, ia datang dengan gulungan kain panjang dan pena. "Baginda," katanya, "saya sudah menghitung jumlah bintang di langit. Di gulungan ini, saya menggambar setiap bintang yang saya lihat. Baginda bisa menghitungnya sendiri jika ingin memverifikasi." Raja tertawa lagi. "Kau memang tak ada tandingannya, Abu Nawas. Baiklah, aku mengaku kalah. Ambillah hadiah ini sebagai tanda penghargaan." Ketika Abu Nawas bersiap untuk pulang, raja berkata, "Tunggu dulu. Aku masih ingin memberimu satu tugas terakhir. Aku ingin kau membuktikan bahwa kau bisa membawa seekor gajah melalui lubang jarum." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata, "Baginda, tentu saya bisa. Tapi pertama-tama,
Baginda harus menyerahkan kepada saya jarum yang cukup besar untuk dilalui gajah. Para menteri dan raja tertawa lagi mendengar jawaban itu. Akhirnya, raja membiarkan Abu Nawas pulang dengan damai, membawa hadiah yang layak atas kecerdasannya. Kisah humor, cerdas, dan inspiratif lainnya. Selanjutnya yaitu trik Abu Nawas membayar pajak udara. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan datang menemui Raja Harun al-Rasyid dengan ide yang tampaknya brilian, tetapi sebenarnya konyol. Sang menteri mengusulkan agar semua rakyat dikenakan pajak untuk udara yang mereka hirup. Raja yang saat itu sedang bosan, tertawa terbahak-bahak mendengar ide tersebut, tapi merasa tantangannya menarik. Maka, Raja memutuskan untuk memberlakukan pajak tersebut. Pengumuman pun tersebar ke seluruh negeri. Mulai besok, seluruh rakyat wajib membayar pajak udara setiap bulan. Tentu saja, berita itu membuat rakyat gempar. Mereka merasa itu kebijakan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang membayar untuk sesuatu yang tidak terlihat, tidak terasa, tetapi mutlak dibutuhkan untuk hidup? Di tengah keresahan rakyat, seorang pria cerdas dan nyentrik bernama Abu Nawas mendengar berita itu. Sebagai rakyat biasa, Abu Nawas juga merasa tertekan oleh pajak udara tersebut. Namun, seperti biasanya, ia tidak pernah takut dengan tantangan, terlebih jika itu terkait dengan akal sehat yang dilanggar. Hari pembayaran pajak. Hari yang ditentukan untuk pembayaran pajak udara akhirnya tiba. Abu Nawas, dengan langkah tenang dan senyum licik di wajahnya, pergi menuju balai kerajaan. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah botol kaca besar yang ditutup rapat. Di tangannya yang lain, ia membawa kantong kecil berisi beberapa koin. Ketika tiba di depan petugas, petugas itu dengan bangga menyodorkan kwitansi dan berkata, "Abu Nawas, segeralah bayar pajak udara." Abu Nawas membalas dengan penuh percaya diri, "Tentu, Tuan, pajak udara memang sudah seharusnya dibayar. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan udara yang saya gunakan bulan ini kepada Tuan." Petugas itu kebingungan melihat botol kaca di tangan Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas menjelaskan, "Saya telah mengumpulkan udara yang saya hirup selama sebulan ke dalam botol ini. Silakan, ambil dan gunakan sebagai bukti bahwa saya sudah membayar pajak udara saya." Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu mulai tertawa pelan. Petugas pajak tampak bingung dan mulai terlihat marah. "Ini tidak masuk akal. Mana bisa udara dimasukkan ke dalam botol?" hardik sang petugas. Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Kalau begitu, bagaimana mungkin Anda meminta pajak untuk sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda hitung atau simpan?" Cerita berlanjut ke pertemuan dengan raja. Kabar tentang aksi Abu Nawas ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja, yang sudah lama mengenal kecerdikan Abu Nawas, memutuskan untuk memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kau telah membuat kericuhan saat pembayaran pajak udara. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Abu Nawas pun menceritakan semuanya kepada sang raja. Dengan cermat, ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut untuk menunjukkan betapa tidak masuk akalnya memberlakukan pajak untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung atau dimiliki secara pribadi. Raja mendengar cerita itu dengan penuh perhatian dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu berhasil membuatku terhibur sekaligus berpikir keras. Aku nyatakan pajak udara ini dibatalkan mulai saat ini." Kerajaan pun kembali damai dan rakyat bersorak-sorai. Sekali lagi, kecerdikan dan keberanian Abu Nawas berhasil mengatasi kezaliman dengan caranya yang unik. Cerita ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan dan keberanian untuk berbicara dapat menjadi senjata melawan ketidakadilan. Abu Nawas tidak hanya seorang cendekiawan, tetapi juga pahlawan rakyat yang tak gentar menghadapi rintangan. Kisah kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas selanjutnya yaitu rencana cerdas untuk menipu pencuri. Pada suatu malam, Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya yang kecil tetapi penuh kehangatan. Ia sedang menikmati teh hangat dan suara jangkrik yang menemani malam. Tiba-tiba,
ia mendengar suara langkah kaki yang mencurigakan di luar jendela. Abu Nawas, yang terkenal sebagai orang bijak sekaligus licik, segera menyadari bahwa itu mungkin seorang pencuri yang mengintai rumahnya. Pencuri yang malang. Sambil tetap tenang, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia berpikir, jika aku langsung mengusirnya, dia mungkin akan kabur dan mencoba rumah orang lain. Akan lebih baik jika aku membuatnya belajar pelajaran berharga malam ini. Abu Nawas dengan tenang menaruh sekantong besar yang tampak seperti berisi uang emas di meja. Ia sengaja menggerak-gerakkan kantong itu hingga terdengar suara gemerincing yang menarik perhatian sang pencuri. Setelah itu, ia berbicara keras, seolah-olah sedang berbicara kepada seseorang. Aku harus berhati-hati dengan emas ini. Lebih baik aku menyimpannya di tempat yang tidak mungkin ditemukan pencuri. Siasat Abu Nawas mengambil sekop dan menuju taman belakang rumahnya. Dengan sengaja, ia menggali lubang besar di tengah taman dan memasukkan kantong tadi ke dalamnya. Namun, sesungguhnya kantong itu hanya berisi batu-batu kecil, bukan emas. Setelah menimbun lubang itu kembali dengan tanah, Abu Nawas masuk ke rumah sambil tersenyum puas. Di luar, pencuri yang mengintai melihat semua yang terjadi. Ia yakin bahwa kantong itu benar-benar berisi emas. Ini kesempatan emas, pikir sang pencuri. Penuh semangat, aksi tengah malam setelah yakin bahwa Abu Nawas sudah tidur, pencuri itu mulai menggali tanah di taman belakang. Ia menghabiskan hampir sepanjang malam untuk menggali dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. Setelah beberapa jam kerja keras, ia akhirnya menemukan kantong yang dimaksud. Namun, betapa terkejutnya ia ketika membuka kantong itu dan hanya menemukan batu-batu kecil. Di saat yang sama, Abu Nawas, yang sebenarnya mengawasi dari jendela kamarnya, keluar dengan lampu minyak di tangan. Ia berkata dengan nada mengejek, "Wahai saudara, kau terlihat sibuk sekali. Kenapa tidak kuberitahu dari awal saja bahwa emas yang asli ada di dalam rumahku?" Pelajaran berharga pencuri itu, yang sudah kelelahan dan merasa malu, mencoba melarikan diri. Namun, Abu Nawas berhasil menahannya. "Tenang saja, aku tidak akan membawamu ke hakim. Tapi, kau harus janji tidak akan mencuri lagi dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal," kata Abu Nawas dengan nada penuh wibawa. Pencuri itu pun mengangguk dengan rasa bersalah dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Malam itu menjadi pelajaran berharga baginya, dan sejak saat itu, ia meninggalkan dunia kejahatan. Cerita ini tidak hanya menggambarkan kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga pesan moral tentang kejujuran dan pentingnya bekerja keras. Kisah kecerdikan Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas tentang sepiring uang perak. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia pun teringat pada Abu Nawas, orang yang selalu memiliki jawaban cerdas atas setiap persoalan. Maka, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Raja, sang Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin melihat seberapa besar kecerdikanmu kali ini. Aku akan memberikanmu sepiring uang perak. Tetapi kamu harus membayarnya dengan sesuatu yang setara. Jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Hamba menerima tantangan ini, Baginda." Abu Nawas mencari jawaban. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya sambil berpikir keras. Bagaimana mungkin ia harus membayar sepiring uang perak tanpa menggunakan uang atau barang berharga lainnya? Ia berjalan mengitari desa, mengamati keadaan sekitar, hingga akhirnya ia menemukan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan tangan kosong. Raja tersenyum dan bertanya, "Di mana bayaranmu, Abu Nawas? Aku harap kau sudah menemukan sesuatu yang sepadan dengan sepiring uang perak itu." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan penuh percaya diri berkata, "Baginda, silakan perintahkan pelayan untuk menyalakan api dan menyiapkan sebuah panci kosong di atasnya." Raja dan para menteri merasa penasaran, tetapi mereka tetap mengikuti perintah Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, api telah menyala dan panci kosong pun diletakkan di atasnya. Asap sebagai bayaran. Setelah beberapa menit,
Abu Nawas berdiri di dekat panci yang masih kosong dan berkata, "Baginda, hamba telah menemukan bayaran yang setara dengan sepiring uang perak yang Baginda berikan kepada hamba. Jika hamba hanya diberi uang perak dalam sebuah piring, tanpa bisa menggunakannya, maka hamba akan membayarnya dengan asap dari panci kosong ini. Bukankah itu adil, Baginda?" Para menteri terkejut dan saling berbisik satu sama lain. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan Abu Nawas dalam menanggapi tantangan ini. "Kau benar-benar pintar, Abu Nawas. Aku tidak bisa menyangkal logikamu. Sepiring uang perak memang tidak bisa dimanfaatkan jika hanya diletakkan di atas piring. Maka, bayaranmu dengan asap dari panci kosong pun sepadan," ujar raja sambil tersenyum. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Raja akhirnya memberikan uang perak tersebut kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena kecerdikannya. Para menteri pun mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang tampaknya berharga belum tentu memiliki nilai jika tidak bisa digunakan dengan baik. Sejak saat itu, kisah kecerdikan Abu Nawas tentang sepiring uang perak menjadi legenda di seluruh negeri. Orang-orang belajar bahwa kecerdasan bisa mengalahkan kekayaan dan kebijaksanaan lebih bernilai daripada harta. Dengan senyum puas, Abu Nawas meninggalkan istana, membawa hadiah dari raja, dan kembali ke desanya dengan kebanggaan, karena sekali lagi, ia berhasil mengalahkan jebakan sang raja dengan akalnya yang cerdik. Kisah humor dan kecerdikan Abu Nawas selanjutnya, yaitu ketika Abu Nawas membuat raja tertawa. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia teringat pada Abu Nawas, orang yang selalu mampu menghiburnya dengan kecerdasan dan kelucuannya. Maka, ia segera mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan raja, sang raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin tertawa hari ini. Aku ingin kau menghiburku dengan kecerdikanmu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Namun, jika tidak, kau harus menerima hukuman yang akan kutentukan." Abu Nawas tersenyum santai dan menjawab, "Baginda, hamba akan melakukan yang terbaik." Bersiaplah untuk tertawa terbahak-bahak. Tantangan untuk Abu Nawas. Raja lalu mengajukan sebuah tantangan kepada Abu Nawas. "Aku ingin kau membuat seluruh orang di aula istana ini tertawa, tanpa kau sendiri ikut tertawa. Jika kau berhasil, hadiah besar menantimu. Jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Ia meminta izin untuk berbicara dengan para menteri dan pelayan istana. Setelah beberapa saat berbincang, Abu Nawas kembali ke hadapan raja. "Baiklah, Baginda," kata Abu Nawas. "Aku siap memulai pertunjukan, tapi izinkan aku menggunakan cara yang tidak biasa." Raja mengangguk dengan penasaran. Abu Nawas lalu berdiri di tengah aula dan mulai berbicara dengan suara lantang. Berlanjut ke sesi lelucon, Abu Nawas. "Wahai para hadirin sekalian, aku akan menceritakan sebuah kisah lucu," kata Abu Nawas. Ia pun mulai bercerita tentang seorang pedagang kaya yang sangat kikir. Setiap hari, pedagang itu menghitung uangnya berulang-ulang, namun tak pernah mau menggunakannya untuk membeli makanan enak. Suatu hari, ia merasa sangat lapar, tetapi tetap enggan mengeluarkan uang. Akhirnya, ia hanya mencium aroma makanan dari dapur tetangganya dan merasa seolah-olah sudah makan. Ketika pemilik dapur itu mengetahui hal ini, ia pun marah dan berkata, "Kau harus membayar untuk menikmati aroma masakanku," kata Abu Nawas. Menirukan suara orang yang kesal, raja dan para hadirin mulai tertawa kecil. Tetapi Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, sang pedagang pun berpikir keras. Kemudian, ia mengambil sekeping uang emas, melemparkannya ke lantai, lalu berkata, "Dengarkan suara uang ini jatuh, itu bayaran untuk aroma makananmu." Aula istana pun meledak dengan tawa. Raja tertawa terpingkal-pingkal hingga air matanya keluar. Para menteri dan pelayan pun ikut tertawa karena kecerdikan Abu Nawas. Namun, Abu Nawas sendiri tetap tenang dan tidak tertawa sama sekali. Ia hanya tersenyum melihat semua orang terhibur. Raja yang menyadari hal ini semakin takjub. Hadiah dari raja. Setelah tawa mereda, raja berkata, "Abu Nawas,
Kau telah berhasil membuat kami semua tertawa, tetapi kau sendiri tidak tertawa. Aku harus menepati janjiku. Aku akan memberimu hadiah besar." Raja pun memberikan Abu Nawas sekantong emas sebagai hadiah. Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Baginda. Semoga tawa selalu menghiasi hari-hari Baginda." Dengan penuh kebahagiaan, Abu Nawas meninggalkan istana dan kembali ke desanya. Ia menjadi semakin terkenal karena kecerdikannya yang luar biasa, yang mampu menghibur seorang raja dan seluruh istana hanya dengan kisah sederhana. Sejak saat itu, kisah ketika raja tertawa karena Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Orang-orang belajar bahwa kecerdasan dan humor adalah senjata yang lebih kuat daripada kekayaan dan kekuasaan.